ketika kita menentukan tujuan kita terhadap Tuhan masih ada keraguan. Tapi ketika kita menentukan tujuan kita kepada tukang paket, tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun pertanyaan, semuanya dilupakan. Kita hanya butuh keyakinan pasti nyampe. Pertanyaannya apakah bisa? Perasaan itu untuk terhadap Tuhan, mimpi kita. Kalau kita analisa terus, kita pertanyaan terus, ibarat kita memegang balon, teman-teman. Balonnya kita pegang, tapi ketika balon itu tidak dilepaskan, tujuannya tidak sampai. Kita lepaskan, kita lupakan. Kita hanya butuh keyakinan. Hai teman-teman, kembali lagi. Sudah 1 bulan lebih mungkin saya tidak berbagi cerita yang positif kepada teman-teman dan semoga bermanfaat. Karena kesibukan, saya kembali lagi mencoba bercerita, berbagi kisah kepada teman-teman semua dan semoga bisa bermanfaat. Di konten sebelumnya saya menceritakan tentang hebatnya kekuatan pikiran, bahwa kita kalau ingin mengubah nasib, ubahlah pikiran kita. Di awal saya bercerita tentang bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan pikiran kita. Yang pertama adalah konten sebelumnya, yaitu adalah repetisi. Nah, yang sekarang agar kita bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita yang kekuatannya 88% adalah emosi yang intens. Ya, karena emosi yang intens bisa menembus critical factor, pembatas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seorang peneliti mengatakan bahwa kekuatan sadar kita 12% dan pikiran bawah sadar kita 88%. Bagaimana caranya untuk bisa menggunakan 88% itu? Yang kedua adalah emosi yang intens. Kita lihat teman-teman, ketika teman-teman menonton televisi, menonton bioskop mungkin, ketika adegannya itu tegang, ngerasa nggak teman-teman ikut tegang? Ketika adegannya itu sedih, teman-teman ikut sedih. Ketika adegannya itu mistik, horor, teman-teman ikut takut. Nah, itu yang bekerja adalah pikiran bawah sadar kita. Bahwa pikiran sadar tidak stop, karena ketika sedih akan menjadi kenyataan, menjadi sedih. Ketika tegang, emosi kita berulang kali akan menjadi tegang. Padahal teman-teman sadari nggak? Itu kalau kita berpikir sadar adalah acting. Poinnya di sini adalah ketika orang bijak mengatakan kalian ingin melakukan sesuatu, gunakanlah pikiran sadar kamu. Analisa sesuatu yang pasti-pasti, bikin perencanaan sesuai dengan logika kamu sematang mungkin. Tapi ketika perencanaan sudah matang, istirahatkanlah pikiran sadar kamu. Setelah pikiran sadar kamu selesai bertugas, bergantian menjadi pikiran bawah sadar. Teman-teman hanya membutuhkan keyakinan. Nah, letaknya keyakinan ini di pikiran bawah sadar. Bagaimana cara menggunakan pikiran bawah sadar? Ya, emosi yang intens yang kedua, faktor yang kedua. Itu teman-teman. Saya pernah diberi pertanyaan oleh seseorang. Begini pertanyaan teman-teman. Saya pernah ditanya, lebih percaya mana antara tukang paket dan terhadap Tuhan kamu? Mungkin semuanya menjawab lebih percaya terhadap Tuhan daripada tukang paket. Oke, kita cek emosi teman-teman ke tukang paket. Ketika teman-teman mengirimkan barang sesuai tujuan, alamat jelas, dan melakukan semuanya, melakukan ikhtiar, melakukan aksi, melakukan perencanaan, tujuannya kemana, berapa harganya. Setelah semuanya dilakukan, cek emosi teman-teman. Emosi teman-teman di situ nyaman. Teman-teman yakin tujuan teman-teman pasti nyampe ke alamat tujuan. Benar atau enggak? Tapi coba teman-teman cek perasaan teman-teman ketika menitipkan tujuan terhadap Tuhan. Masih ada keraguan? Nah, saya juga begitu teman-teman. Ketika kita menitipkan tujuan kita terhadap Tuhan masih ada keraguan. Tapi ketika kita menitipkan tujuan kita kepada tukang paket, tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun pertanyaan, semuanya dilupakan. Kita hanya butuh keyakinan pasti nyampe.
Pertanyaannya, apakah bisa perasaan itu untuk terhadap Tuhan ketika kita menentukan tujuan? Itu doa kita, mimpi kita, kalau kita analisa terus, kita pertanyaan terus, ibarat kita memegang balon, teman-teman. Balonnya kita pegang, tapi ketika balon itu tidak dilepaskan, tujuannya tidak sampai. Kita lepaskan, kita lupakan. Kita hanya butuh keyakinan, sama seperti perasaan kita menitipkan tujuan kepada tukang paket. Kita tidak mempertanyakan lagi tukang paket mengantarkan melalui siapa, jalur darat kah, jalur laut kah, menggunakan apa. Kita serahkan saja kepada tukang paket. Begitupun dengan mimpi kita, tujuan kita terhadap Tuhan. Kita serahkan saja, ikhlaskan, pasrahkan, dan lupakan. Yang kita lakukan hanya ikhtiar, berusaha, bekerja keras. Kalau teman-teman masih menganalisa kapan itu sampai, kalau mempertanyakan, emosi kita tidak akan berjalan, pikiran bawah sadar itu tidak akan berjalan, karena frekuensi pikiran bawah sadar kita dengan frekuensi alam semesta itu sama, teman-teman. Biarkan dia bekerja, lupakan. Ibarat memegang balon, balon itu kita lepas, biarkan dia terbang ke atas untuk menggapai apa yang kita mau. Mungkin itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat, dan nanti kita akan bercerita ke lain waktu, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.